Di video kali ini kita akan nge-review lensa Tamron 2875 f2,8. Nah, di sini lensanya tuh punyanya Kojo. Kenalan dulu Kojo mungkin. Oke, ya salam kenal semuanya. Ya, gue Koko Jojo. Mungkin masih baru mulai kalau channel YouTube ya. Jadi ya sebuah kebanggaan lah ya muncul di channel Mas. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih juga udah nyempetin waktu untuk ketemu siang ini untuk sharing info tentang lensanya ya, lensa Tamron 2875 f2,8 ini. By the way, ini lensanya yang generasi 1 ya? Ya, ini yang DI3 RXD. Oke, yang mungkin barunya VXD gitu. Bedanya apa sih antara yang generasi 1 sama yang terbaru itu? Oke, jadi kalau yang generasi 1 itu dia yang ngebedain pertama dia tuh ada di motornya ya. Kalau yang baru kan dia pakai motornya VXD. Jadi kode depannya V kalau yang generasi kedua. Nah, terus kalau yang pertama ini juga dia bisa dibilang lebih simple secara fungsinya. Jadi kalau di yang kedua tuh kalau nggak salah ada tambahan buat knob AF/MF-nya sama ada tombol. Oh iya. Tapi di sini nggak ada knob. Ini nggak ada. Ini cuma bener-bener lensa Ring buat fokus. zoom sama ring fokus doang, benar. Aperture juga nggak ada di sini. Jadi bener-bener ya lensa 24 di range 2470 paling simple kali ya. Ini bisa jadi opsi budget buat teman-teman yang lagi nyari lensa Sony full frame dengan harga yang sekarang ini affordable banget sih. Berapa harga dapetnya? Kemarin tuh pas lagi saya coba hunting dapetnya di 8,5 sampai 9 jutaan sih. Oke, kalau yang generasi 2? Generasi 2-nya kayak ada sekitar 10 sampai 11 jutaan barunya. Masih affordable juga sih generasi 2-nya ya. Itu harga segitu second yang generasi 2? Itu baru sih. Baru juga? Baru juga. Ya, masih. Tapi kalau misalnya emang mau yang hemat banget, nah ini yang paling hematnya ini. Saya bilang murah karena saya bandingkan dengan lensa Sony ya, lensa Sony KM yang 2470 tuh harganya 30 juta. 30. Jadi sekitar segitu kan? Dapat 4 lensa ya. Kalau lensa ini. Ya udahlah, langsung aja kita tes lensa Tamron 2875 ini untuk foto video. Kita akan tes ketajaman, terus efek blur, kemudian kecepatan autofocus. Hasil fotonya kurang lebih seperti ini, gambarnya tajam, efek blurnya juga bagus. Lensa Tamron 2875 sangat minim chromatic aberration dan flare. Oke, di sini ada 4 gambar di focal lensa 28 mm dengan angka f yang berbeda. f2,8, f5,6, f11, dan f22. Teman-teman bisa lihat perbedaan ketajaman gambar dan efek blurnya. Ini f2,8, ini f5,6, ini f11, dan ini f22. Di f22 ketajamannya luas sekali ya, jadi dari depan sampai belakang gambarnya fokus. Teman-teman kalau mau hasil blur yang lebih bagus, kalian bisa gunakan focal lensa yang paling zoom di lensa kalian. Misalnya di lensa ini, fokalnya kan bisa sampai 75 mm ya maksimal. Hasil blurnya akan lebih bagus atau lebih blur dari focal lensa 28 mm. Contohnya seperti dua foto ini. Foto sebelah kiri focal lensa 28 mm, dan foto sebelah kanan focal lensa 75 mm. Ini yang 28 mm dan ini yang 75 mm. Di focal lensa 75 mm hasil bokehnya lebih bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes kecepatan autofocus dari lensa Tamron, dan ini lensanya di focal 28 ya kok ya. Di f2,8 dipasang di Sony A7C. Kita akan tes kecepatan autofokusnya. Oke, ini fokus ke saya ya kok ya. Saya akan coba menghilang dulu. Fokus ke background. Udah? Saya lagi langsung. Itu mungkin sekian detik aja ya. Iya. Kira-kira berapa detik tuh perbedaan fokusnya? 1 detik mungkin ya? Setengah atau seperempat detik kayaknya. 1 detik ya, cepet banget ya. Iya. Oke. Mantap. Oke, sekarang kita tes manual fokus dari lensa Tamron. Kita tes ring fokusnya ya. Kalau misalnya kita putar secara manual, hasilnya seperti apa? Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke.
Udah fokus kok? Oke, udah fokus ke masnya. Oke, udah fokus ke saya. Kita akan coba fokuskan ke background sekarang. Oke. Oke, udah fokus ke background. Ya, kurang lebih seperti itu ya, pergerakan manual fokusnya itu. Ring fokusnya kalau misalnya diputar, hasilnya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu hasil tes dari lensa Tamron 2875 untuk Sony full frame. Tadi dipasang di Sony A7C Mark II ya kok ya? Ya, di A7C Mark II. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Kojo bisa sharing user experience atau pengalamannya, kelebihan dan kekurangan dari lensa ini. Ya, yang saya suka ya dari lensa Tamron 2875 ini satu sih. Kan kita kalau foto kan bawa barang, kalau terlalu berat kan kadang juga nggak konsen kan. Iya. Dan ini lensa menurut saya sih benar-benar salah satu lensa di range 2875, 2470 yang cukup compact buat dibawa kemana-mana. Ukurannya nggak terlalu besar ya. Betul. Compact. Jadi kalau buat nge-street pun juga enak banget sih. Jadi nggak terlalu repot lah ngebawa si lensa 2875 ini. Terus juga sebenarnya mungkin kalau buat yang nyari 2875 yang nggak mau terlalu ribet, nah si 2875 ini menurut saya sih cukup mudah dimengerti ya buat dipakainya, yang nggak terlalu banyak perintilan-perintilan yang mungkin kalau udah profesional banget bakal perlu. Tapi kalau buat hobi doang sih menurut saya ya ini paket compact yang oke lah kayak gitu. Terus juga untuk autofocusnya juga sangat oke banget. Dan juga sebenarnya kalau misalkan dari teman-teman mau nyobain foto makro, nah lensa ini sebenarnya bisa juga dipakai buat foto-foto semi makro, karena jarak fokusnya itu bener-bener bisa minim banget lah, mungkin segini atau pendek lah, bisa semi-semi dibikin kayak cobain foto makro gitu. Kalau lensa Tamron 35mm yang kemarin kita bahas tuh, itu jarak fokusnya itu kan lensa makro juga. Jarak fokusnya tuh sekitar 14 cm-an. Ya seginilah kurang. Ini mungkin sama kurang. Betul, mirip-mirip. Tapi mungkin kalau yang 75-nya dia lebih, dia masih agak lebih jauh dikit jarak fokusnya. Cuma kalau misalkan mau dicoba buat foto makro sih ya bisa juga lensa makro budget. Oke. Paket lengkap gitu. Ada lagi kelebihannya? Kelebihannya kayaknya, sama satu lagi ketinggalan. Dia itu filter size-nya 67 mili, sama kayak saudara-saudaranya, 1728, 7180. Jadi kalau buat nyari filter buat ini lensa mestinya juga nggak terlalu repot, dan juga ya cukup lebih affordable dibandingkan dengan lensa-lensa lainnya gitu. Kalau kekurangannya? Kalau kekurangannya paling satu sih, kalau mungkin buat yang main video ya. Ini kan lensanya kan dia maju ya kalau pas lagi kita nge-zoom. Iya. Jadi mungkin kalau yang pakai buat video tuh ya mesti nyari titik fokus tengahnya kan yang mungkin agak sedikit repot ya, apalagi pas lagi nge-zoom kayak gitu. Terus juga mungkin dia agak sedikit ketat sih buat beberapa orang, karena dia di 28 mili kan. Kan 24 mili aja kadang untuk beberapa orang udah lumayan ketat. Nah ini dia mulai dari 28 mili gitu. Paling so far itu sih buat kekurangan dari lensa Tamron ini sih. Sama build quality aja paling ya, karena dia plastik. Jadi kalau misalnya kita bawa kemana-mana agak was-was juga nih kalau yang bener-bener ya iklimnya ekstrim. Nah itu mungkin agak-agak ini aman gak ya bawa lensanya. Tapi kalau buat perkotaan sih cukup banget sih gitu. Dan ini build quality-nya sebenarnya sama kayak lensa Tamron saya yang 35mm. 35. Kayak plastik juga gitu. Oke ya, kurang lebih itu review lensa Tamron 2875mm f2.8 generasi pertama. Intinya ya itu masih affordable banget ya. Sejauh ini lensa 2875 yang paling murah. Oke? Yes. Budget banget buat teman-teman. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kalian suka silahkan like, comment, share, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, subscribe juga channelnya Kojo. Nama channelnya apa? Koko Jojo. Iya Koko Jojo. Lupa nih. Lupa. Atau ntar ditaruh aja linknya di bawah. Oke.